Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita diberi beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiyana wa Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi dan tabiatnya, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di umur Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat isya dan salat sunat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya membacakan beberapa informasi dari DKM. Pada hari ini tanggal 18 Ramadan 1442 Hijriah atau 29 April 2021 Masehi. Hasil profit kemarin terkumpul sebesar Rp1.420.000, Rp1.420.000. Jadi total saldo Ramadan sebesar Rp29.620.000, Rp29.620.000. Jazakumullah khairan katsiran. Kita doakan mudah-mudahan sedekah jariah amal sekalian dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Jadwal iftar besok adalah RT 06 RW 01 dengan ketua RT adalah Bapak Ferry Dian. Hadirin rahimakumullah, yang bertindak sebagai petugas salat tarawih pada malam hari ini adalah Imam dan Kultum akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Satibi Salim dan Bilal oleh Bapak Ustaz Zusmianto. Adapun Kultum subuh besok pagi adalah Bapak Ustaz Satibi Salim. Terakhir, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Kita tunjukkan kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, diterima iman Islamnya, dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bibarakatil untuk kita Al-Fatihah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadzibina ghaidha wal 'aminal 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita diberi beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiyana wa Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammadin, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabiatnya, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 08 RW 01, yang saya hormati bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, dan tak lupa juga yang saya banggakan dan saya cintai seluruh warga RT 08 RW 01. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas saya diberi kesempatannya berbagi sedikit pengetahuan saya. Dari potongan ayat di muqaddimah tadi yang saya sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadzibina ghaidha wal 'aminan 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang dan sempit, orang-orang yang menahan amarahnya, orang-orang yang memaafkan kesalahannya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Apakah bapak-bapak di sini pernah marah? Pasti tentunya orang normal pernah marah, karena amarah adalah suatu fitrah yang Allah berikan kepada kita semua ke dalam diri setiap manusia. Ketika ada hal-hal yang memancing kita marah, boleh jadi rumah berantakan, boleh jadi kerjaan menumpuk, kemudian ada yang mengganggu, maka kita marah. Atau tidak punya duit, kemudian ada orang yang mengajak guyon, maka kita marah. Apa yang bapak-bapak sekalian lakukan ketika marah? Apakah bapak-bapak sekalian mengekspresikannya dengan melotot-melotot, atau menuding-nuding, atau dengan menempeleng, atau dengan memukul pintu dan lain sebagainya? Banyak ekspresi yang dipakai orang ketika timbul hal-hal marah dari dirinya. Namun kita sebagai seorang muslim dan muslimah punya panutan, punya tuntunan, dan punya pedoman, yakni Nabiyana wa Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammadin.
Nah, apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ajarkan kepada kita? Berikut adalah tips manage amarah atau menahan amarah dari hal-hal yang memancing kita emosi atau amarah. Yang pertama adalah perlu kita ketahui atau perlu kita sadari bahwasanya ekspresi marah itu berasal dari godaan setan atau bentuk dari godaan setan. Kata Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi adalah bara api yang menyala yang ditaruh di dalam hati manusia. Karena ini bara api dan berasal dari manusia, maka kita terpancing emosi. Maka kita telah berhasil dan terjebak dari godaan setan atau hal-hal yang memancing kita buat marah. Yang membuat kita marah. Selanjutnya yaitu maka kita sadari hal itu. Ketika kita sudah menyadarinya selanjutnya adalah membaca berta'awudz atau dengan mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika kita sudah menyadarinya bahwa ini adalah godaan setan, maka kita harus berta'awudz dengan mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bertawud ini adalah tips yang pertama. Tips yang kedua adalah ketika bapak-bapak menemukan hal-hal yang memancing amarah atau hal-hal yang memancing emosi, maka hendaklah diam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iza godiba ahadukum falyaskut." Ketika kita marah hendaknya diam, tahan-tahan. Atau ketika ada hal-hal yang memancing kita marah atau ada hal-hal yang memancing kita emosi, hendaknya kita diam. Kunci mulut kita, gembok mulut kita, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata atau jangan sampai kita berkomentar. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Takutnya nantinya kita akan menyesali ketika amarah kita sudah mereda. Maka hendaklah kita diam. Apabila ada seorang yang terpancing amarahnya, jangan sekali-kali mengirim pesan atau menelpon atau mengirim pesan WhatsApp atau mengirim email. Takutnya adalah ada hal-hal yang tidak terjadi saat ketika kita marah. Takutnya ada hal-hal atau kata-kata yang keluar yang tidak diinginkan. Takut nantinya kita menyesali hal tersebut ketika amarah kita sudah mereda. Tips yang ketiga adalah merubah posisi kita. Artinya ketika kita marah dalam keadaan berdiri, hendaklah kita duduk. Dan apabila kita marah dalam keadaan duduk, hendaklah kita berbaring atau terlentang. Itu yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dibalik. Ketika kita marah dalam keadaan duduk, maka kita berbaring. Takutnya keluarlah tamparan, keluarlah tinjuan atau keluarlah tonjokan dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Tips yang pertama itu adalah kita menyadari bahwa kita ini amarah itu adalah godaan dari setan. Selanjutnya itu adalah kita berta'awudz. Dan yang ketiga itu adalah diam, hendaknya diam. Dan keempat itu adalah merubah posisi kita yang tadinya berdiri, duduk, berbaring, dan terlentang. Dan selanjutnya adalah Nabi SAW mengajarkan kita untuk berwudu. Para ulama yang lainnya sepakat adalah untuk berwudu. Ketika kita marah atau ketika kita terpancing oleh hal-hal yang membuat kita marah, atau boleh jadi kita pulang kerja capek, lapar, rumah berantakan, anak-anak pada ribut, cobalah kita untuk menyadari kalau marah ini adalah godaan dari setan. Lalu berta'awudz. Yang ketiga, hendaklah diam. Yang keempat, merubah posisi. Ya. Ketika kita marah dalam keadaan berdiri, selanjutnya maka hendaklah kita duduk. Ketika kita marah dalam keadaan duduk, maka hendaklah berbaring.
maka kita cobalah pergi ke wastafel atau pergi ke kamar mandi atau pergi ke keran yang mengalir, lalu kita berwudu supaya kita terhindar dari godaan-godaan setan atau hal-hal yang nantinya kita sesali nantinya ketika amarah kita mereda. Pasti soalnya kalau kita marah nantinya di akhir selesai mereda amarah kita akan berpikir kita menyesali hal tersebut gitu. Itu adalah pekerjaan yang bisa dibilang sia-sia. Maka cobalah tips dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih tahap belajar pembelajaran. Kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran datangnya selalu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.